Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Oke teman-teman, kali ini gue mau ngebahas satu topik yang sekiranya menarik buat gue dan gue harap ini juga menarik buat kalian teman-teman. Yang mau gue bahas kali ini hasil dari perenungan gue, dari kegiatan sehari-hari yang biasa bisa kita lihat juga, dari aktivitas yang biasa gue lakuin, dan dari hidup gue sendiri teman-teman. Jadi ini bukan dari kisah orang lain, tapi dari apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, apa yang gue dengar gitu teman-teman. Dan gue pengen banget berbagi hal ini ke teman-teman semua. Semoga teman-teman juga suka buat nonton video ini. Oke, jadi yang mau gue bahas kali ini itu tentang kehidupan teman-teman, terutama khususnya tentang aktivitas sehari-hari kita. Jujur aja ya, kalau gue pribadi selama ngejalani kehidupan, selama ngelakuin aktivitas sehari-hari, itu banyak banget hal-hal yang mungkin kadang bikin kita heran, tapi ya itu terjadi gitu. Contohnya gini teman-teman, ketika kemarin ya beberapa waktu lalu gitu misalnya, ketika gue lagi pergi, ketika gue lagi belanja dan sebagainya, gue nemuin beberapa sisi kehidupan yang berbeda teman-teman. Termasuk ketika gue lagi bermain di Time Zone atau di Amazon Fun World dan sebagainya, tempat-tempat bermain anak itu, gue nemuin beberapa poin yang menurut gue bisa jadi perenungan dan jadi hal yang menarik gitu untuk dibahas. Nah, yang pertama gue mau bahas kayak gini teman-teman, khususnya ketika gue lagi bermain di Time Zone atau di Fun World atau di tempat bermain anak dan lain sebagainya, tempat kreasi, itu gue ngelihat ada dua sisi yang berbeda teman-teman. Yang pertama itu ada orang tua yang menemani anaknya bermain. Jadi dia bersama-sama anaknya, nemenin anak-anaknya yang masih kecil, dia temenin main, dia jagain, dia rekam, dia videoin, dia fotoin dan sebagainya. Jadi ketika anaknya mau main gitu misalnya, kayak kemarin yang gue lihat itu ada yang kayak buat masukin bola ke dalam lubang gitu. Jadi anak kecilnya akan masuk ke dalam sebuah tabung. Di dalam tabung itu nanti akan berjatuhan bola dan kita harus buru-buru masukin bolanya ke dalam lubang gitu, ke dalam lubang. Di situ gue ngelihat ada sebuah keluarga, satu keluarga, dia bawa dua anaknya dua-duanya cewek. Dua anak itu dia ajak buat sama-sama masuk di dalam tabung, dan kedua orang tuanya itu memandang, mengawasi mereka gitu ketika mereka lagi bermain, sambil direkam, sambil ketawa, bahagia dan sebagainya. Gue jujur ketika gue ngeliat itu, gue ngerasa seneng banget gitu, karena ternyata di dunia ini sesibuk apapun orang tua, mereka pasti ngutamain waktu yang terbaik untuk kebahagiaan anak-anaknya gitu teman-teman. Nah yang kali kedua adalah yang gue lihat adalah sisi yang berbeda tapi juga dari orang tua. Jadi ada orang tua yang juga ngebawa anaknya buat main di taman bermain teman-teman, tapi ya gitulah, ketika lagi anaknya bermain, ketika anaknya lagi main game dan sebagainya, orang tuanya satu malah sibuk dengan handphonenya sendiri. Dan menurut gue tuh hal yang menarik buat dibahas karena dari segi kehidupan gitu. Ya mungkin ada juga yang ketiga, misalnya mungkin orang tuanya terlalu sibuk dan sebagainya, nggak bisa nemenin anaknya. Jadi anaknya mungkin kalau lagi main ke tempat-tempat bermain, tempat-tempat hiburan, bermainnya pergi sama orang lain atau mungkin sama susternya, sama babysitter dan sebagainya teman-teman. Banyak dari segi kehidupan yang menurut gue tuh bisa dilihat dan bisa dinilai gitu. Dan menurut gue tuh menarik banget teman-teman. Terutama karena sikap dan perilaku orang itu benar-benar berbeda-beda, dan menurut gue itu benar-benar satu hal yang unik gitu. Tuhan menciptakan manusia itu sangat-sangat unik gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya. Ada ketika yang paling pertama adalah bersama orang tua dan tidak bersama orang tua. Yang kedua, walaupun bersama-sama dengan orang tua, sikap orang tua juga bisa berbeda gitu. Ada yang benar-benar menikmati anaknya main, ngasih kesenangan buat anaknya, bikin anaknya bahagia, benar-benar dijagain, benar-benar diliatin, benar-benar ditemenin dan sebagainya. Tapi ada juga orang tua yang cenderung cuek. Ketika anaknya bermain, dia juga malah sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kalau gue secara pribadi, gue sangat bersyukur kalau bisa ada di posisi keluarga yang pertama teman-teman yang tadi gue jelasin gitu.
sesibuk-sibuknya lu ketika lu lagi kerja dan sebagainya, tapi ketika lagi waktunya family time, benar-benar ada quality time gitu bareng keluarga. Nggak lagi sibuk sendiri, nggak lagi main HP sendiri, nggak lagi ngecekin apalah sosmed atau sebagainya gitu. Benar-benar spending time with your children gitu. Dan menurut gue itu benar-benar keren banget. Gue pas ngeliat itu rasanya terharu gitu, karena hey, anaknya benar-benar bahagia gitu ngelihatnya. Dan saya pengen banget kalau bisa buat semua orang tua, bapak ibu yang sekiranya nonton video ini yang punya anak, tolong banget kalian kasih waktu terbaik kalian buat anak-anak kalian juga. Mungkin kalian memang sibuk, kalian banyak aktivitas dan sebagainya, tapi percayalah hal sekecil itu aja pasti bisa bikin anak kalian bahagia banget. Dan bisa jadi berkat atau inspirasi buat orang di sekitar kalian gitu. Karena saya pribadi ketika lihat itu, saya merasa benar-benar bersyukur, saya merasa benar-benar diberkati, saya merasa terinspirasi, dan rasanya ya gitulah, sulit dijelaskan, tapi saya pribadi saya senang banget gitu. Karena ya anak kecil tadi bahagia bersama keluarganya gitu. Dan ya saya berharap dikurang-kurangilah bermain HP-nya, bermain sosmednya dan sebagainya. Kalau memang mau main HP boleh, tapi untuk foto dan ngerekam anak gitu. Karena itu benar-benar hal yang membahagiakan, dan quality time bareng keluarga itu penting gitu ya. Jangan sampai kalian kehilangan momen untuk family time bareng keluarga gitu teman-teman. Nah, dari segi kedua yang mau gue bahas, itu tadi dari segi bermain ya, di taman bermain dan sebagainya. Ada segi kedua yang gue lihat itu di tempat transportasi umum teman-teman. Ketika gue naik transportasi umum itu gue ngelihat perbedaan karakter antara driver, perbedaan karakter antara penumpang. Khususnya transportasi umum yang ramai-ramai ya, kayak angkutan kota, kayak bis, kayak kereta, KRL dan sebagainya. Itu gue bisa ngeliat banget ada perbedaan gitu antara penumpangnya di dalam dan drivernya dan sebagainya. Ada penumpang yang cenderung hanya antisosial, cenderung cuma fokus ke HP-nya, dengerin lagu, tutup mata, tidur dan sebagainya. Tapi ada juga penumpang yang bisa berbaur dengan driver. Jadi ketika ya namanya kayak misalnya lagi duduk, mungkin yang kedapatan bangku di depan gitu, lagi sama driver, masa drivernya ngajak ngomong dan sebagainya kita abaikan gitu, hanya bermain HP dan sebagainya gitu. Dan menurut gue dari segi penumpang juga kita bisa ngelihat pola perilaku yang berbeda gitu. Ada yang asik sendiri dengan dunianya, ada juga yang bergaul atau sosial gitu. Dan kalau saya secara pribadi, gue adalah tipe yang sosial teman-teman. Jadi ketika gue naik transportasi online, baik ojek online, baik angkot maupun bus, KRL dan sebagainya, kadang mungkin dari segi muka aja itu tuh kelihatan gitu. Emang kita pakai masker, tapi kalau senyum kan kelihatan gitu ya. Gue cuma sekedar senyum, nyapa orang gitu. Atau kayak contohnya ketika kemarin gue naik angkutan kota, itu gue lihat ada bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Dia sempat ragu gitu sama angkotnya, bener nggak angkotnya akan melewati tempat tujuan dia atau tidak gitu. Karena dia mungkin dulunya pernah dibohongi oleh driver dan sebagainya. Nah, itu juga karakteristik driver ada beda-beda gitu. Dan gue yang ada di sana ketika bapaknya mau naik, gue cuma bilang hati-hati pak, karena ya menurut gue beliau sudah cukup berumur dan agak bahaya gitu jalanannya untuk naik angkot dan sebagainya. Dan gue juga bilang ke beliau, iya pak bener kok ini akan ngelewatin tempat bapak gitu, karena tujuannya lagi ini masih lebih jauh lagi. Jadi tempat yang bapak mau tuju itu masih akan dilewati gitu. Jadi bapak gak usah takut, gak usah ragu. Dan bapaknya cuma senyum terima kasih dan dia langsung duduk gitu. Nah ada juga sesi kedua ketika gue juga lagi naik angkutan kota gitu. Menarik gitu teman-teman. Ketika gue mau turun, ada seorang bapak-bapak gitu di sebelah gue. Gue nggak kenal, nggak tahu siapa dia, tapi tiba-tiba beliau bisa ngomong, hati-hati dek, di sana banyak motor yang mau lewat. Dan gue secara hati gue terenyuh gitu. Menurut gue, hey, manusia itu benar-benar keren banget gitu. Dan simpati, empati itu benar-benar ada gitu dalam hati setiap manusia. Balik lagi ke video yang pernah gue bilang, manusia itu sebetulnya masih sangat banyak yang baik gitu. Dan lu jangan pernah lu ngerasa gak ada satu orang pun yang baik di dunia ini. Jangan gitu. Benar-benar lu akan lihat hal yang mengejutkan yang akan terjadi gitu. Nah yang tadi karakteristik driver itu juga beda-beda teman-teman. Ada driver yang baik, driver yang ramah ngobrol sama penumpang. Ada juga driver yang masa bodoh, dia juga cuek bebek. Ada driver yang dengan santainya ugal-ugalan ketika nyetir dan sebagainya. Ada driver yang hobi ngetem lama. Ada driver juga yang mungkin
khususnya angkot ya, ada driver juga yang mungkin kadang membohongi penumpangnya, bilangnya lewat tapi ternyata tidak dan sebagainya. Karena gue juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ketika naik transportasi online. Dan ya jujur gue bersyukur banget, banyak hal yang dalam hidup ini sebetulnya bisa dipelajarin dan bisa direnungin teman-teman. Itu ada 2 topik yang menurut gue baik buat dibahas. Sebetulnya ada beberapa topik lagi yang memang mau gue bahas, tapi mungkin kalau kalian suka sama video ini akan gue lanjutin di part kedua. Karena sekarang durasinya juga udah panjang, udah 10 menit lebih dan gue gak mau lebih banyak lagi. Mungkin akan gue lanjutin di part 2 aja teman-teman, untuk kelanjutan kisah-kisah perenungan gue. Karena ya jujur, kalau lu lihat dunia lu, kalau lu lihat sekeliling lu bakal benar-benar ngerasa amazed banget gitu. Benar-benar banyak hal luar biasa yang terjadi tanpa lu sadari. Dan gue pribadi, gue bersyukur gitu. Karena Tuhan begitu baik menciptakan gue. Tuhan begitu baik udah menjadikan gue ada di dunia ini. Gue bisa ngelihat keindahan dunia dan gue bisa ngerasain kepribadian setiap orang, gue bisa tahu perilaku orang dan sebagainya gitu. Ada beberapa juga yang nanti mau gue bahas, itu ada di nanti yang sekiranya rencananya mau gue bahas di part 2 itu ada di tempat jual beli, entah toko, entah mall dan sebagainya. Terus juga gue akan sharing pengalaman-pengalaman gue ketika gue interview kerja. Pokoknya banyak hal yang pengen gue sharingin, dan ya kita tunggu aja di video-video selanjutnya ya teman-teman. Sekali lagi gue ngucapin makasih banyak buat semua yang selalu nonton video gue, selalu support gue dan sebagainya. Thank you banget, mohon maaf banget kalau gue belum bisa menuhin harapan teman-teman semua, tapi gue berusaha maksimal supaya gue bisa ngelakuin usulan dari teman-teman juga. Karena ya yang pernah gue bilang juga, gue juga masih pemula, gue masih belajar, dan channel ini baru 1,5 bulan, masih banyak kekurangan, tapi gue berharap kalian gak bosan nonton video ini dan kalian mau terus kasih masukan buat gue teman-teman. Thank you banget, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.